Nah, pemirsa, ini di Tasikmalaya ini terdapat banyak sekali cagar budaya. Kekayaan negeri kita begitu banyak luas, selain wawasan ilmunya juga ini bukti-bukti sejarah bahwa Indonesia ini negeri besar yang kaya dengan sejarah. Khususnya ini Tasikmalaya Selatan di daerah Denuh. Ini udah ada dari sejak tahun 600 700-an. Tapi sayang, nah ini perawatannya, ini bangunannya seperti ini tuh. Hanya bangunan bambu ala kadarnya ini. Jadi untuk satu catatan sejarah yang tadi sudah dibilang bahwa di sekitar tahun 700 ini sudah ada, artinya satu sejarah yang panjang yang tentu akan sangat berharga ketika kita tahu apa di tahun 700 itu seperti apa pola Ya, kemasyarakatan, adat istiadat segala macam ini, bahwa leluhur-leluhurnya itu bukan leluhur yang ecek-ecek lah. ecek-ecek. Leluhur kita itu meninggalkan peradaban yang bagus, peradaban yang besar, sangat layak untuk kita menghargai peninggalan leluhur itu, bukan untuk apa-apa. Satu bentuk bahwa leluhur kita itu meninggalkan jejak yang sudah begitu tinggi. Nah, ini pemirsa, inilah yang disebut dengan batu pamangkonan. Pamangkonan itu asal katanya pangkon, yang berarti itu digendong ya, diangkat gitu kan. Nah, pamangkonan itu berarti pengangkatan gitu kan. Batu ini dipercaya oleh sesepuh di sini sebagai petunjuk, bukan tempat meminta ya. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon petunjuk apakah dilanjutkan atau enggak. Jadi kalau kita punya suatu maksud, nah kita coba batu ini diangkat ya, di pangkon itu diangkat. Kalau misalkan batu ini ringan, berarti rencana kita, kemauan kita itu lanjutkan. Tapi kalau sekiranya batu ini berat, itu suatu tanda kalau apa yang kita jalan itu gak berhasil. Dalam hal ini bukan berarti kita mendahului takdir ya. Hanya saja ini biasanya gitu kan. Biasanya kebiasaan di sini ini sebagai petunjuk. Soalnya kata orang leluhur juru kunci. Jadi kata juru kunci di sini ini sebagai petunjuk kalau kita punya maksud. Nah, setelah kita berdoa, coba angkat batu ini. Kalau ini ringan, berarti maksud tujuan kita tuh insya Allah dimudahkan. Tapi kalau misalkan ternyata batu ini terasa berat, nah itu tanda kalau kita itu dalam hal apa yang kita maksud itu takkan berhasil gitu kan. Iya, tapi adapun yang terjadi semua atas kehendak izin Allah gitu kan. Nah, mangkunya ini bebas ya, bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Yang jelas harus tetap pakai adab tata krama ya. Nah, ini seperti ini batunya. Ini batunya bukan batu baru-baru ini. Ini udah ratusan tahun gitu kan. Nah, ini batunya kelihatan. Ini ada bintik-bintik seperti di center kayak tuh mutiara. Ini di sini tuh makam Pak ya? Tempat film. Oh, tempat film. Jadi ini bukan makam tapi tempat film. Tapi di sini dulu ada sebagai tanda. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Pak ya? Iya. Nah, kita datangnya ke sini, tapi di sini bukan makam, melainkan makom. Makom itu tempat berarti ya. Tandanya kita ziarah ke sini adalah berdoa di sini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, sebagai petunjuk kita mengangkat batu ini, gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini bukan berarti syirik ya. Kalau syirik kita percaya kepada benda ini, kita tidak percaya kepada benda ini, melainkan kebiasaan leluhur di sini menyarankan seperti ini. Jadi kalau misalkan mau ziarah ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, datang ke sini di tempat ini berdoa, mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Amin. Nah, ini mungkin ya kenapa disebut, ini kan bahasa apa, nama lainnya Eyang Tugu gitu kan. Mungkin Eyang Tugu ini karena di sini kalau kita jarah ke sini terdapat tugu batu ini sebagai tugu Pak ya. Iya. Ini sebagai tugu, jadi disebut Eyang Tugu. Jadi bukan berarti batu ini sebagai eyang, bukan. Ini
tugu yang beliau tinggalkan di sini, beliau wasiatkan di sini. Jadi ini batunya seperti tugu dan untuk di pangkon. Nah ini pangkon digendong, diangkat gitu. Kalau seandainya ringan tandas bagus, kalau berat tandas kurang bagus, minimal jangan dikerjakan gitu.